Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Bupati, Kepala Daerah tingkat 2 Jember yang kami hormati, segenap undangan, hadirin hadirat sekalian yang kami hormati. Sebelumnya, perkenankanlah saya sebagai salah seorang pimpinan dari Yayasan Takmir Masjid Al-Baitul Amin, dalam kesempatan yang baik saat ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, ucapan rasa syukur dan alhamdulillah atas kebijaksanaan dari Bapak Bupati kita yang baru, Bapak Supono, yang telah menyatakan untuk ikut mengatasi keprihatinan kami selama ini, yang di dalam pelaksanaan pembangunan masjid ini, yang semula hanya bermodal tekad dan semangat semata-mata, dengan tidak lupa dorongan dan tekad dari Bapak Bupati yang lama, Bapak Abdul Hadi, sehingga akhirnya terwujudlah bangunan yang katakanlah cukup baik, untuk tidak dikatakan megah ini. Tetapi diam-diam kami, pimpinan Yayasan Takmirul Masjid Baitul Amin, selama ini menahan duka nestapa, menahan keprihatinan, oleh karena ternyata di dalam pelaksanaan masih ada sisa yang harus kami pikul, beban yang harus kita tunaikan, yaitu dalam jumlah yang tidak kecil, sebanyak 75 juta rupiah. Kami terus terang saja sudah menyadari bahwa bantuan masyarakat, terutama masyarakat desa, cukup besar dan cukup berat. Sungguh pun kami percaya bahwa sumbangan masyarakat terhadap pendirian bangunan yang megah ini dilandasi oleh tekad dan niat semata-mata untuk membesarkan syiar agama Allah, dilandasi oleh kesadaran untuk ikut bergotong royong menegakkan satu bangunan yang sekaligus merupakan monumen, merupakan tugu yang melambangkan kegotong royongan segenap golongan, terutama sebagai lambang dari kerjasamanya para ulama dan umara. Kami memang mempunyai niat yang baik untuk membuktikan kepada generasi-generasi yang akan datang bahwa kami
bapak-bapak ini ingin mewariskan nilai-nilai yang harus diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang, yaitu nilai adanya rasa tanggung jawab bersama, nilai rasa kegotong royongan, nilai rasa kekeluargaan, terutama nilai kerjasamanya umara dan ulama. Oleh karena itu, setelah kami menyadari masyarakat yang telah memberikan sumbangan dengan penuh keikhlasan, yang di dalam situasi seperti sekarang cukup berat, maka kami dalam memecahkan sisa beban 75 juta ini merasa kehilangan jalan, merasa kebuntot. Karena itulah mudah-mudahan seperti hati Nabi Muhammad SAW yang ketika akan melakukan Isra Mi'raj dioperasi, dibedel dadanya. Mudah-mudahan seperti itu pula lah perasaan dan dada kami merasa dibedel oleh Bapak Supono sebagai bupati yang telah mengisi harapan-harapan dan keyakinan. Kalau Nabi dibekali oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj dengan bekal iman, Islam, ilmu, dan hikmah, maka kami memohon dan mengharap mudah-mudahan dengan keterangan Bapak Bupati tadi yang menyatakan bahwa tentang sisa beban 75 juta tidak akan dibebankan lagi kepada masyarakat, tetapi akan ditanggung dengan melewati tanggung jawab atau tanggungan dari pemerintah daerah Jember. Ini benar-benar merupakan hadiah Isra yang paling besar kami rasakan. Mudah-mudahanlah semuanya itu akan mendapat sambutan di hati seluruh masyarakat, terutama masyarakat umat muslimin. Para hadirin sekalian yang kami hormati, pada malam ini, malam di mana kita menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj yang kami sengaja mengundang pertama unsur pemerintah, komponen pemerintah daerah, sipil dan militer, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kedua, unsur ulama-ulama. Ketiga, unsur imam-imam, khatib-khatib seluruh masjid-masjid di Jember. Empat, para jamaah haji, terutama yang baru datang. Dan kelima, seluruh masyarakat. Kami sengaja mengadakan ini sebagai juga di samping merupakan forum perkenalan, forum penampilan wajah dari Bapak Supono sebagai kepala daerah, sebagai bupati yang baru di Jember ini,
Di samping itu juga suatu penampilan bahwa insya Allah Yayasan Ta'mirul Masjid Al-Baitul Amin ini yang menurut beliau Bapak Bupati tadi sebentar lagi wewenang dan tanggung jawab segera akan diserah terimakan kepada yayasan sepenuhnya. Ini sebagai satu harapan dari kami pimpinan yayasan untuk mendapat dukungan dan mendapat support dari seluruh masyarakat Islam di Jember khususnya dan masyarakat Jember pada umumnya. Sehingga masjid ini di samping sebagai pusat ibadah juga kita harapkan akan menjadi lambang dari kerjasama, lambang dari kekeluargaan besar di kalangan masyarakat Jember. Dan di samping itu kita harapkan masjid ini merupakan pusat atau pendorong daripada kegiatan-kegiatan kebudayaan Islam. Para hadirin sekalian yang kami hormati, kami telah bertekad untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan dari ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi seluruh golongan, seluruh masyarakat. Dan memang pada malam ini para hadirin, Isra Mi'raj di samping cerita dan kisahnya, di samping isi kandungannya yang banyak, ada satu yang harus ditandai, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar sebagai peristiwa yang ajaib, yang aneh, yang super natural, yang tidak terjangkau oleh ukuran-ukuran manusiawi, sehingga kadang-kadang Isra Mi'raj merupakan dongengan seperti dongengan 1001 malam. Isra Mi'raj bukan hanya dimaksudkan sebagai peristiwa mukjizat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan manusia, untuk menyadarkan kita bahwa setinggi-tinggi yang dicapai oleh manusia masih ada faktor yang lain, masih ada sesuatu dengan tanda kutip yang menentukan alam semesta ini. Sejak kelahiran Bapak manusia sendiri, yang lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Sejak peristiwa kelahiran seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Sejak peristiwa 7 pemuda
yang di dalam Quran dikatakan tertidur 300 tahun, yang dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Ini kisah purba, di mana orang tidur selama 3 abad dalam keadaan utuh, dagingnya, kondisi badannya, fisiknya sepenuhnya utuh. Padahal dia dilanda oleh peredaran zaman cukup lama, 300 tahun. Sejak peristiwa-peristiwa itu, memang tujuan utama untuk menyadarkan manusia bahwa di samping hukum yang disebut hukum bumi, di samping hukum alam, di samping hukum sebab dan akibat, masih ada lagi hukum yang paling tinggi, yaitu hukum kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini. Allah bisa menciptakan hal-hal yang di luar hukum-hukum yang berlaku di bumi ini. Bahwa Allah mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Inilah mukjizat. Seperti juga mukjizat yang paling besar yang terakhir, yang diciptakan oleh Allah, sengaja ditinggalkan oleh untuk seluruh zaman, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi sahibul Isra wal Mi'raj. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat yang berupa Al-Qur'anul Karim. Kitab suci Al-Quran ini sendiri merupakan mukjizat, malahan mukjizat lebih besar dari mukjizat Isra Mi'raj. Sudah 14 abad Al-Quran ternyata dapat mempertahankan keasliannya, keotentikannya, nilainya, maaf, dan tantangan yang dicantumkan dengan huruf besar di dalam Al-Quran. Hei mereka manusia, hei mereka pujangga-pujangga bahasa, hei mereka pencipta-pencipta kesusastraan, cobalah bikin semacam Al-Quran. Jangan 30 juz, jangan seluruh Quran, satu surat saja seperti Al-Quran, baik bahasanya maupun isi kandungannya maupun sistematikanya dalam penuturan dan penguraiannya. Cobalah ciptakan, panggillah seluruh pujangga dimanapun mereka berada. Tantangan ini sudah berjalan 14 abad. Tapi sampai hari ini ternyata tantangan itu tidak pernah terjawab. Memang Al-Quran merupakan mukjizat. Berilah kesempatan Al-Quran itu berjalan. Bukakanlah jalan dan pintu untuk Al-Quran. Dia akan memancarkan sinarnya sendiri. Dia akan memancarkan ajaran-ajarannya yang memang oleh Allah dititipkan kepada Al-Quran, yang dibawa dan diemban oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tugas ini terpikul dan harus diteruskan dari generasi ke generasi.
sampai generasi sekarang dan generasi yang akan datang, yaitu amanat, tugas, mission untuk menciptakan rahmatan lil alamin, kesejahteraan untuk manusia semuanya. Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, tugasnya bukan sekedar memperbaiki satu generasi atau satu bangsa, satu kelompok, tetapi tugas utamanya, mission sakrenya ialah menciptakan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia tanpa melihat agamanya, tanpa melihat bangsanya, tanpa melihat negaranya. Memang Al-Quran, memang Nabi Muhammad, memang Islam dilahirkan ke dunia ini sebagai testamen, sebagai amanat terakhir dari Allah, sebagai amanat yang terakhir dari langit untuk bumi, sebagai konsepsi, sebagai resep, sebagai jalan keluar untuk kesejahteraan, ketentraman dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Para hadirin sekalian, dari sudut inilah maka Isra Mi'raj seperti pernah kami singgung dalam peringatan Isra tahun yang lalu. Isra ini adalah kejadian yang penuh pertandaan zaman. Isra Mi'raj kalau kita lihat dalam sejarah letak dan latar belakang sejarahnya, maka Isra Mi'raj ini tidak lain adalah satu peralihan besar, satu revolusi besar, yaitu pergantian peradaban. Pergantian peradaban lama yang peradaban lama itu bersifat rasialis, bersifat yang sempit, bersifat kebanggaan keturunan, bersifat perasaan anggun dan unggul, liberales, sopan jamil. Peradaban yang didasarkan atas kebanggaan keturunan. Mereka menganggap dirinya anak Tuhan. Mereka menganggap bangsa pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan. Dan sekaligus peradaban lama itu telah menjelmakan dirinya, berwujud sebagai peradaban yang sangat materialistik, yang sudah turun ke bumi, malah ke lumpur bumi. Dia tidak mengenal lagi nilai-nilai rohani, nilai-nilai immaterial, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan. Inilah peradaban lama yang dengan peristiwa Isra Mi'raj ini mengalami perpindahan. Serah terima peradaban lama tidak bisa dipertahankan lagi sebagai peradaban dunia. Sudah datang saatnya munculnya peradaban baru. Peradaban baru yang berciri satu, rahmatan lil alamin, menjadi pengayom dan menjadi
untuk kesejahteraan segenap umat, segenap bangsa. Rahmatan lil alamin, dari Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam, seluruh bangsa. Tidak ada lagi istilah Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya bangsa Arab, Tuhannya kabilah-kabilah, Tuhannya suku-suku, Tuhannya daerah-daerah. Tidak ada lagi. Bahasa itu harus dihapus. Sekarang hanya ada satu Tuhan, yaitu Rabbul Alamin. Tuhan dari seluruh alam, seluruh bangsa, seluruh agama. Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh ada lagi perpecahan Tuhan. Tidak boleh ada lagi pengertian Tuhan berpecah belah. Tidak boleh ada lagi kepercayaan yang menganggap ada Tuhan-Tuhan besar dan Tuhan-Tuhan kecil. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, sesuatu yang datang dari Tuhan yang demikian itu tidak bisa lain kecuali harus sesuatu ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pengayom untuk kesejahteraan seluruh manusia, tanpa pilih bulu, tanpa pilih agama, tanpa pilih ras, tanpa pilih negara. Peradaban baru yang muncul sejak peristiwa Isra Mi'raj ini harus mempunyai ciri yang paling mendasar, yaitu ciri yang disebut lita'arofu, saling kenal mengenal satu dengan yang lain, kenal mengenal kebudayaan, kenal mengenal kepentingan, baik kepentingan ekonomi, kepentingan ilmu pengetahuan, kepentingan dan kepentingan. Lita'arofu. Tidak mungkin dunia ini akan makmur apabila didasarkan atas hubungan yang sepihak. Hanya negara besar saja yang berhak untuk mendiktekan kemauannya kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara berkembang. Tidak mungkin. Dunia ini baru aman, baru sejahtera apabila seluruh bangsa menyadari dasar yang disebut lita'arofu, saling kenal mengenal, saling bantu membantu kepentingan satu terhadap yang lain. Peradaban baru ini harus mempunyai judul yang satu, yaitu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling tinggi nilainya di mata Allah bukan dengan gedung-gedungnya yang mencakar langit, bukan dengan industrinya yang luar biasa, bukan dengan teknik dan teknokratnya semata-mata, bukan yang paling maju dalam arti materialnya, tetapi menurut Allah, apakah itu negara, apakah itu bangsa, apakah itu masyarakat, apakah itu perorangan, yang paling tinggi terhadap peraturan alam ini
peraturan alam yang digariskan dan yang ditetapkan oleh yang punya alam ini, yang menjadi Rabbul Alamin ini, yang menjadi Tuhannya semesta alam ini. Itulah arti atqakum. Bukan berdasar ras lagi, bukan berdasar kebudayaan masing-masing bangsa. Menurut kamus ini, maka kemajuan yang dicapai oleh bangsa yang manapun di dunia itu adalah menjadi milik bersama. Pengetahuan adalah milik bersama. Kebudayaan yang baik milik bersama. Universal. Tidak ada pengetahuan barat, tidak ada pengetahuan timur, tidak ada. Tidak ada kebudayaan selatan, tidak ada kebudayaan utara. Tiap-tiap hasil pengetahuan, tiap-tiap hasil penemuan ilmiah yang bermanfaat untuk seluruh manusia adalah menjadi milik bersama. Inilah faham rahmatan lil alamin, faham lita'arafu, faham inna akramakum 'indallahi atqakum. Maaf Bapak-bapak, saya minum. Di dalam Isra Mi'raj ini, semua ini kepemimpinan peradaban baru ini dilambangkan dengan peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai Imamul Qiblatain, Imamul Masyriq wal Maghrib, menjadi pemuka dari dua kiblat. Kiblat yang lama beribu-ribu tahun menjadi kiblatnya seluruh umat-umat beragama dahulu. Menjadi kiblatnya seluruh nabi-nabi dahulu, yaitu Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis. Ini adalah kiblat yang pertama, yang paling kuno. Kiblat yang kedua ialah Al-Masjidil Haram. Min Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa. Ka'bah atau Al-Baitul Haram, jangan keliru Al-Baitul Amin. Dua kiblat ini telah diamalkan oleh Nabi Muhammad. Pertama, beliau menghadap ke Baitul Maqdis waktu sembahyang, kurang lebih 16 bulan. Kemudian datang perintah dari Allah, dari Baitul Maqdis, dari peradaban lama itu, ayo fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke peradaban baru yang dilambangkan dengan Masjidil Haram, yaitu Ka'bah sekarang. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sungguh berat beban rahmatan lil alamin, bahwa ajaran dari Allah ini harus dirasakan sebagai rahmat bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat-umat yang lain, oleh umat Kristen, oleh umat Buddha, oleh umat Hindu, oleh apalagi di Indonesia. Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, yang merupakan multi etnik,
yang tidak kurang dari 200 suku-suku bangsa yang bertebaran di seluruh Nusantara ini. Indonesia yang cantik ini, yang merupakan mutiara, ini ternyata seperti tadi disinggung oleh Bapak Bupati, terdiri dari macam-macam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat yang bermacam-macam, yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang bermacam-macam. Malahan kalau saya tidak salah, Indonesia yang kita cintai ini tidak kurang terdiri dari 14.000 pulau. Bayangkan, besar kecil. Maka ajaran dari Allah, ajaran dari Rabbul Alamin ini harus dapat menimbulkan rasa rahmat bagi seluruh kepulauan Indonesia ini. Yang 14.000 harus dirasakan sebagai rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang dari Allah untuk 200 suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sungguh berat. Dan tidak aneh para hadirin, kalau dalam rangkaian amanat Allah yang dinamakan rahmatan lil alamin ini timbul pertanyaan, siapakah yang representatif untuk disebut dialah juru bicara Islam? Ini betul-betul, ini memang saya lemparkan. Banyak orang mengatakan inilah Islam, inilah Islam. Benarkah dia berhak mewakili? Apakah dia cukup bisa dipertanggungjawabkan untuk mengatakan apa yang dikemukakan itu Islam? Karena Islam ini mempunyai ciri seperti tadi saya terangkan. Islam adalah dari Rabbul Alamin, dari Tuhannya seluruh alam ini, yang ciri khasnya adalah rahmatan lil alamin. Bukan ajaran yang menakutkan, yang menimbulkan rasa cemas dari satu golongan, satu pihak, satu bangsa. Tapi harus betul-betul diterima Islam ini sebagai amanat dari Allah, dari Tuhan semesta alam, sebagai rahmat dan kesejahteraan untuk semua. Inilah beratnya. Karena itulah maka di dalam sejarah yang dilalui oleh Islam ini selama ini 13 atau 14 abad, pasang surut naik turun, bermacam-macam pengalaman. Bukan saja pengalaman, bermacam-macam penyelewengan terhadap Islam yang pernah terjadi dalam sejarah. Entah itu penyelewengan di dalam tekad kepercayaannya, fil aqidah, apakah penyelewengan dalam pelaksanaan operasionalnya, apakah penyelewengan itu di dalam teori-teorinya. Semuanya pernah dialami. Karena itu pernah satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, hati-hati. Islam dan Islam bukan cuma dua. Islam dan Islam kelak, katanya Nabi, ada 73 Islam. Semuanya mengaku Islam. Tapi yang benar hanya satu. Yaitu yang mengikuti secara konsekuen garis saya ini.
garis rahmatan lil alamin yang menimbulkan ketenangan dan kesejahteraan untuk semua agama, semua golongan. Para hadirin, untuk inilah maka ada sebuah hadis yang sahih demi untuk menjamin kelestarian rahmatan lil alamin, untuk menjamin keaslian ajaran amanat dari Allah ini, dari Tuhan semesta ini. Maka Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana ma yujaddidu laha amra diniha. Allah akan menurunkan, akan melahirkan, akan mengutus orang atau beberapa orang, kelompok atau beberapa kelompok yang akan mengadakan refreshing, yang akan mengadakan hair forming di dalam Islam ini, sehingga Islam ini dapat diselamatkan dari debu-debu yang menempel di dalam perjalanannya. Saya mengutip apa itu artinya mujaddid, apa itu artinya tajdid, hair forming, pembaharu. Apakah perlu Islam ini masuk bengkel, direparasi? Apakah perlu onderdilnya diganti? Quran 14 abad yang lalu sudah menjawab, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Dengan ditutupnya Al-Quran yang 30 juz, dengan selesainya tugas Nabi selama 23 tahun, maka sempurnalah yang namanya bangunan Islam itu. Tidak perlu ditambahi lagi, tidak perlu dikurangi lagi, tidak perlu dicarikan onderdil baru, diganti, tidak perlu. Ini sudah sempurna. Tinggal soalnya bagaimana memeliharanya. Inilah, memeliharanya ini yang paling angel. Di dalam sepanjang sejarahnya Islam pernah mengalami kegoncangan. Nah, karena itulah, maka kata Nabi, pada ujung setiap 100 tahun Allah akan mengutus, akan melahirkan orang atau beberapa orang, kelompok atau beberapa kelompok, atau gerakan untuk memurnikan kembali ajaran rahmatan lil alamin. Dikatakan di dalam penjelasan yang saya kutip dari salah satu kitab yang namanya Ithaf. Kitab itu yang namanya mujaddid ialah mayubinu sunnah minad bid'ah wa yuktirul ilm wa yansur ahlah wa yuzillu ahlal bid'ah. Di tempat lain qala al-Alqami ma'na at-tajdid ihya'u man daras min al-amal min al-kitab was sunnah wal amr bi muqtadahuma. Yang kesimpulannya bahwa yang namanya mujaddid yang dilahirkan setiap 100 tahun itu ialah orang atau kelompok atau gerakan untuk menjaga keaslian ajaran Islam yang otentik, yang berasal dari Nabi, yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Aku mengutus engkau Muhammad bukan sekedar menjadi pemimpin bangsa Arab. Oh, itu pekerjaan tidak perlu melahirkan orang seperti engkau. Bukan sekedar untuk menjadi pemimpin abadmu, tapi kamu akan kami kirim kafatan linnas untuk seluruh generasi dan menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat Allah atas seluruh alam. Para hadirin, ini secara kebetulan kita mengadakan peringatan Isra. Justru di ambang pintu ujung 100 tahun. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun Hijrah. Yang kini kita berada yaitu tahun 1399 sekarang. Ini tahun depan genap 1400. Jadi kalau menurut hadis ini yang dikatakan oleh tukang nyeleksi hadis Imam Al-Iraqi, sanaduhu sahih, sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, jalurnya itu. Jadi ini adalah hadis sahih. Artinya tahun depan ini kita sudah berada di ambang, di ujung 100 tahun. Karena itulah saudara-saudara, saya menilai banyak orang terkejut. Apakah ini yang dimaksud? Apakah ini yang dimaksud? Ada orang yang mengomentari tentang revolusi Iran oleh Khomeini. Ada orang yang mengomentari bagaimana peranan penghasil minyak Timur Tengah, yang kebetulan mereka adalah pemeluk Islam. Tapi maaf para hadirin, saya tidak ingin melihatnya dari sudut politik. Saya ingin kembali kepada ajaran Islam itu sendiri, yang menurut saya ajaran Islam itu yang rahmatan lil alamin itu, yang harus mempunyai ciri-ciri toleransi itu, yang harus mempunyai ciri-ciri tidak a priori itu, yang mempunyai ciri-ciri tidak mengenal ekstremisan, kekanan-kananan atau kekiri-kirian itu. Ini ditentukan oleh dua faktor. Pertama, kebenaran ajaran itu ansih. Kebenaran Al-Quran itu sendiri. Berilah kesempatan Al-Quran. Berilah kesempatan ajaran ini berkembang. Berilah kesempatan ajaran ini berdialog. Ini satu. Jangan difitnah. Jangan dihalang-halangi. Jangan dipalsu fakta-faktanya. Jangan dibelok-belokkan penafsirannya. Berilah secara utuh kesempatan ajaran ini untuk memperkenalkan dirinya secara bebas. Ini satu. Faktor yang kedua, keikhlasan daripada pejuang-pejuanginya